Halo, assalamualaikum. Kali ini saya bersama Mas Yova yang ingin membahas tentang obat diabetes ya. Mas Yova, saya tanya, awalnya kok bisa Anda tiba-tiba kok menemukan daun ini untuk obat diabetes? Itu gimana ceritanya? Ya sebenarnya kalau saya yang menemukan bukan ya, intinya tahu itu dari informasi. Informasi kan zaman sekarang kan zaman sosmed ya, atau lewat internet. Nah di sini dari Google sendiri ada linknya, terutama salah satunya di Kompas itu banyak artikel tentang manfaat daun mangga. Nah dari daun mangga ini ternyata sudah banyak diteliti di luar negeri khususnya, karena penelitian kan ngerti sendiri membutuhkan banyak biaya. Iya. Nah, biasanya negara-negara maju itu potensi sumber daya alamnya sangat rendah. Nah di situ dia menghargai hal sedikit pun itu hanya untuk diketahui, tapi secara ilmiah, secara laboratorium diteliti dan sebagainya, ada standar operasionalnya lah. Nah di situ ada artikel liputan tentang manfaat daun mangga. Nah pertama memang banyak yang kita yang saya sendiri, daun mangga ini mungkin sebelumnya dianggap sampah ya, apalagi banyak orang kalau kita ngelihat ya kan sekitar kita lah ya. Jadi taunya kita nyapu, dibuat, dibakar, seperti itu yang sejak dulu kecil sampai sekarang di sekitar kita. Lah di situ akhirnya dengan membaca artikel itu ternyata banyak tanaman atau herbal itu sesuai dengan di Al-Quran yang agama Muslim itu menyampaikan obatnya itu ada di sekitar kita. Nah maksudnya di sekitar kita kalau dalam tanda kutip, kalau kita berpikir maksudnya ada penelitian, ditelaah, diuji seperti itu. Nah di sini ada penelitian-penelitian itu yang dilakukan orang justru yang non Muslim di negara maju, itu ada di India, ada di Amerika, itu bahwa manfaatnya itu sangat sangat efektif lah gitu. Jadi dia itu kerjanya itu dengan air yang direbus itu nantinya menstabilkan kadar gula darah, karena daun mangga itu sendiri mengandung pektin. Pektin itu senyawa vitamin C, itu vitamin C, mengandung vitamin C, serat. Kandungan itu bermanfaat mengatasi kolesterol dan diabetes. Nah, jadi dia membantu menstimulus enzim yang dari pankreas yang insulin, enzimnya namanya insulin kan. Nah di situ dia daun mangga itu men-trigger, mendorong untuk mengeluarkan insulin itu agar menstabilkan kadar gula dalam darah yang normalnya gitu kan, intinya seperti itu. Jadi yang pasti untuk herbal dari daun mangga ini tidak ada efek samping. Dan itu kan dibuat diseduh kayak teh gitu ya? Ya rasanya saya sendiri juga kena diabetes itu dengan ngecek di lab yang tes gula darah itu kan akhirnya nilainya 200. Akhirnya saya konsisten, setiap hari saya buat kan, saya rebus, saya dinginkan semalaman, paginya saya masukkan ke tumbler atau botol-botol, nanti saya masukin ke freezer gitu, karena kan air teh itu kan tanpa ada pengawet. Jadi kalau di oksidasi kena oksigen kan dia membasi kan, seperti teh umumnya lah seperti itu. Jadi rasanya memang persis teh, tidak ada yang pahit-pahitnya. Jadi jangan khawatir, nanti bisa dibuktikan sendiri gitu. Dan itu 10-15 lembar daun teh yang hijau ya, maksudnya bukan yang ya hijau itu pasti, tapi jangan terlalu muda usianya, yang sudah agak usia berapa bulan gitu ya. Jadi bukan yang baru tunas, itu bukan. Jadi yang sudah hijau itu nanti 10-15 lembar atau lebih ya silahkan, nanti tergantung mau ngerebusnya berapa volumenya seperti itu, nanti ke tumbler dimasukkan untuk diminum. Untuk penggunaan pemakaian ini gimana? Ya efek sampingnya pemakaiannya setiap, kalau saya sih
intinya gini, kalau diabetes itu kan gula darahnya itu insulinnya itu sudah nggak normal ya intinya lah. Di situ kan apa yang dikonsumsi apalagi khususnya orang Indonesia itu kan kebanyakan karbo. Ya. Sedangkan kalau kita ngeliat sendiri di Eropa, mungkin lihat di mana ya media-media itu, kita tahu sendiri orang Indonesia sendiri kalau di Eropa itu nggak akan pernah kenyang. Makanannya mereka sedikit-sedikit gitu loh. Ini dia bilang ini nggak nampol itu kasar-kata seperti itu. Tapi ya itulah kenyataan. Dan mereka makan karbonya cukup sedikit, kayak kentang, kayak apa gitu kan. Ya karena memang dia tinggalnya nggak ada tersedia banyak kayak di Indonesia gitu, di tropis ini kan. Nah akhirnya orang Indonesia ini istilah kata sangat dimanjakan, apa saja itu tersedia gitu. Akhirnya dia makan tanpa ada ukuran dan tidak ada aktivitasnya itu juga sangat minim mungkin. Akhirnya ya tidak terjadi kalori, tidak ada pembakaran, akhirnya darah itu terkontaminasi sama gulanya itu, seperti itu. Itu diminum tiap pagi. Ya tiap pagi. Ya itu ya kalau itu selera ya, tergantung nanti mau. Ya pada dasarnya kalau namanya herbal itu harus konsisten ya, nggak boleh putus-putus. Ya bisa sehari atau 2 hari sekali. Tapi ya kalau saya sendiri karena itu sama kayak teh, dan di saat saya minum itu habis bisa dingin karena dari freezer atau biasa nggak dingin, ya saya anggap itu kayak minum teh gitu. Dan itu minumnya paling 1 gelas kecil habis makan, yang kita pakai nasi atau apa itu dia nanti akan membuat. Dan itu akhirnya terbukti, saya sudah jalan sebulan lebih. Saya cek gula darah lagi di apotek ya, cek darah itu Rp10.000, itu sudah terbukti efektif. Jadi gula darah itu memang kembali turun, bahkan di bawah normal. Itu saya pernah sebelum divaksin ada pemeriksaan tes gula darah, karena namanya diabetes itu ibunya penyakit ya, biangnya semua mothernya itu silent killer itu jantung kanker, sorry. Kalau ibunya penyakit itu ya diabetes itu. Nah itu bahaya efeknya. Nah habis itu, dan bahaya juga kalau di saat vaksin jangan sampai ada sakit kan, namanya komorbid ya, penyakit bawaan gitu ya, kayak dulu itu. Nah di situ ada tes gula darah, akhirnya benar 90 per berapa gitu, jadi poinnya di bawah normal. Bahkan perawatnya bilang saya nggak pernah makan gula, katanya seperti itu. Sampai efektifnya ya. Seperti itu. Jadi dan alhamdulillah ya itulah memang benar terbukti Tuhan itu, apa kata Tuhan nggak pernah bohong gitu. Jadi memang benar, tergantung, yang penting ada studi ilmiahnya bahwa kandungan herbal itu sudah ada uji klinisnya dulu atau sudah dites secara labnya seperti apa, terbukti. Dan kebanyakan memang di daerah sekitar kita itu banyak obatnya fungsinya. Cuman ini kelebihannya kalau teh daun mangga ini nggak pahit, mudah didapat dan tidak pahit rasanya. Kan kebanyakan kalau herbal orang momoknya sangat takut gitu loh karena pahitnya itu. Ini tidak pahit seperti teh biasanya. Itu silakan dicoba. Terus ini untuk buatnya itu gimana dan apa campurannya? Ya, jadi untuk itu jadi siapkan sekitar 10 sampai 15 lembar daun mangga segar yang sifatnya yang tadi saya sudah sampaikan, jadi tidak terlalu muda. Jadi dia sudah ibarat kata kayak remaja mau ke dewasa, usia berapa bulan itu sudah diambil. Langsung bisa 10 sampai 15 lembar atau bahkan lebih sesuai mengkondisikan tempat media rebusannya itu ya. Nah, itu nanti dicuci lalu direbus sampai mendidih, baru dibiarkan semalaman. Jadi paginya disaring pakai filter itu kan. Nah, itu sudah nanti dimasukkan botol minuman atau tumbler, nanti tinggal dibuat sebagai cadangan gitu. Jadi disimpan di tempat udara suhu sejuk ya, kulkas 0 sampai 5 derajat atau di bawah -0 itu nanti jadi es nggak apa-apa. Terus untuk merebusnya itu pakai campuran? Tidak ada campuran. Berarti hanya airnya saja, sarinya sampai mendidih. Dia warnanya akan coklat dia gitu. Jadi daun itu sendiri nanti kalaupun
mau disimpan juga nggak masalah, maksudnya nggak direbus ya, mau disimpan juga nggak masalah. Dia nanti akan jadi coklat. Coklatnya tuh beda yang coklat kayak yang disapu bersih kayak sampah gitu, itu beda. Itu daun kering. Kalau ini ada kandungannya, jadi namanya daun, semakin dia kering itu semakin kandungannya semakin tinggi. Bukan jatuh karena matahari dari pohon, itu bukan. Dia pasti beda. Itu dimana kayak daun salam yang dicari kan yang kering kan untuk masak. Daun salam kan mesti kering. Padahal itu kita simpen di kulkas. Daun salam itu justru kandungan daun yang semakin disimpan semakin kering itu semakin kandungannya tinggi. Biasanya seperti itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Langsung sebaiknya diminum pagi hari sebelum sarapan seperti itu. Terus yang terakhir ini Mas Yofa, untuk prosesnya, andai kata orang ini kadar gulanya tinggi, diabetesnya tinggi, dia menggunakan herbal ini, itu sampai jangka waktu berapa lama? Ya makanya nanti kan pastinya ada catatan ya. Intinya misalnya ada pasien yang terkena diabetes yang memang sudah di luar angka normal, nah itu nanti silakan dicatat hari waktunya. Habis itu disiapkan rebusan yang tadi untuk dikonsumsi. Nah itu nanti dicoba, mungkin dari misalnya simulasi hari Senin, nanti dicoba hari Rabunya cek darah lagi. Seperti itu silakan berkala saja. Jadi kebanyakan orang Indonesia memang saya akuin bukan takut ya, kayak merasa, mungkin juga bisa dibilang takut atau juga males ya, mungkin periksa cek kesehatan itu kayaknya males gitu ya. Itu memang ada seperti itu, dia memasakkan semua. Padahal kalau kita hidup di dunia ini pasti ada hukum dunia ya, jadi harus ada ikhtiar juga gitu loh. Beda kalau orang-orang yang di luar itu ada kelebihan atau apa, itu kasih Tuhan kesehatan, itu beda lagi. Kalau kita manusia biasa harus ada ikhtiar. Jadi nanti misalnya ada terkena diabetes, nanti misalnya hari Senin ngerebus dikonsumsi, nanti setiap coba hari ya itu dengan catatan setiap hari dikonsumsi, bisa sebelum sarapan, sore, cukup malam 1 gelas, ya cukup 1 gelas, gelas kecil. Itu nanti insya Allah Rabu silakan dicek lagi, cek gula darah, bisa di apotek-apotek terdekat kan, 10.000 itu murah. Itu di Viva atau di mana gitu, itu nanti silakan dibuktikan sendiri efektivitasnya gitu. Apalagi yang sudah konsumsi berbulan-bulan, nah itu tambah lebih bagus lagi, dia akan menstabilkan enzim insulin itu tadi. Jadi nggak perlu kita nauzubillah menyuntikkan insulin atau beli insulin, itu sangat pahit sekali, udah parah itu. Sangat pahit sekali loh. Itu saudara saya, kakak itu juga sudah nyuntik juga ke ibu itu. Nah, tetapi kalau dalam kondisi masih bisa ada toleransi, ya lebih baiknya ngarahnya konsumsi herbal gitu. Jadi jangan sampai istilah terlambat lah kayak gitu. Oke, silakan dibuktikan. Terima kasih Mas Yofa atas penjelasannya di sini. Oke guys, itulah penjelasan dari Mas Yofa tentang obat diabetes herbal, mudah didapat dan gratis, penggunaannya juga mudah. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum.